Kamar nomor 11. Sebuah lorong sempit, panjang. Lantainya ubin pecah-pecah berwarna kuning kusam. Di langit-langit satu bola lampu neon berkedip-kedip, cahayanya lemah. Udara terasa berat dan panas. Dindingnya lembab, catnya menggelembung. Seorang pemuda berdiri di depan pintu kayu coklat tua. Di pintu itu ada plat kuningan kecil bertuliskan 11. Ibu pemilik kos, seorang perempuan tua dengan kebaya pudar, menyerahkan sebuah kunci tunggal. Tangannya gemetar. Perempuan tua itu menunjuk ke pintu, lalu menunjuk ke pemuda itu. Dia tersenyum, tapi matanya tidak. Lalu dia menunjuk ke pintu di ujung lorong, kamar mandi. Terakhir dia menunjuk ke pintu di seberang kamar 11, pintu nomor 12. Pintu itu terlihat baru, dicat putih bersih, kontras dengan yang lain. Perempuan tua itu meletakkan telunjuk di bibirnya, tanda diam, lalu menggeleng pelan. Dia berbalik berjalan menyusuri lorong dan menghilang di tikungan. Pemuda itu sendirian. Dia memasukkan kunci ke lubang. Memutarnya, pintu terbuka. Kamar itu kecil. Bau kapur barus dan debu. Hanya ada satu ranjang kayu, satu lemari, dan satu jendela kecil yang menghadap tembok bata. Dia meletakkan tas ranselnya di lantai. Dia mulai berkemas, mengeluarkan pakaian, menatanya di lemari. Saat dia membuka laci lemari, ada sesuatu di dalamnya. Sebuah buku gambar anak-anak. Kusam, dia membukanya. Halaman pertama, coretan crayon. Gambar rumah. Gambar matahari. Halaman kedua, gambar seorang ibu dan seorang anak. Mereka tersenyum. Halaman ketiga, kosong. Halaman keempat, kosong. Halaman terakhir, sebuah gambar krayon hitam pekat, menutupi seluruh halaman. Goresannya kasar menekan kertas hingga hampir sobek. Di tengah kegelapan itu ada dua lingkaran putih besar. Mata. Dia menutup buku itu, menaruhnya kembali ke dalam laci. Malam tiba. Di luar azan maghrib baru saja selesai. Langit gelap. Pemuda itu duduk di tepi ranjang. Lapar, dia membuka bungkus nasi. Hening. Bola lampu di kamarnya berkedip. Sekali, dua kali. Lalu stabil. Dia mulai makan. Sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah pintunya, sebuah bayangan. Seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Diam. Tidak bergerak. Pemuda itu berhenti mengunyah. Nasi di mulutnya terasa hambar. Dia menatap bayangan kaki itu. Bayangan itu tidak bergerak. 5 menit. 10 menit. Bayangan itu masih di sana. Tiba-tiba dari celah bawah pintu sesuatu didorong masuk. Perlahan. Sebuah kertas. Kertas yang dilipat. Pemuda itu menelan ludah. Keringat membasahi tengkuknya. Dia menunggu. Bayangan itu lenyap. Dia beringsut dari ranjang. Meraih kertas itu, membukanya. Itu adalah halaman yang sobek. Dari buku gambar anak-anak, coretan krayon merah. Sebuah kalimat ditulis dengan huruf kapital yang gemetar. Jangan lihat ke jendela. Jantungnya berdebar. Dia melihat ke jendela kecil di seberang ruangan. Jendela itu tertutup kain gorden tipis. Dia tidak berani mendekat. Dia mematikan lampu. Berbaring di ranjang, membelakangi jendela. Menarik selimut menutupi kepalanya. Dia memejamkan mata. Pukul 12 malam. Dia terbangun. Kamar gelap total. Tapi ada cahaya. Cahaya bulan purnama. Gorden di jendela. Tersingkap. Jendela itu terbuka. Dia yakin telah menguncinya tadi sore. Dia menahan napas. Dari ranjangnya dia bisa melihat tembok bata di luar. Dia memicingkan mata. Di tembok bata itu, ada sesuatu. Sebuah siluet. Hitam menempel di dinding. Siluet seseorang. Tidak, siluet itu bergerak. Merayap di dinding bata. Seperti laba-laba. Lalu siluet itu berhenti, tepat di luar jendelanya. Pemuda itu kaku, matanya terpaku pada sosok hitam di dinding seberang. Sosok itu memiringkan kepalanya. Perlahan sosok itu mulai merangkak, turun, menjauh dari dinding, menuju jendelanya. Dia tidak bisa melihatnya lagi. Sosok itu berada tepat di bawah bingkai jendela. Hening. Kemudian, dua tangan pucat mencengkeram tepi bingkai jendela bawah. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Tangan itu mengerat, lalu sebuah kepala muncul perlahan. Rambut hitam panjang basah terurai ke bawah, menutupi wajah. Kepala itu menggantung terbalik, menatapnya dari luar jendela. Rambut itu tersibak. Wajah itu pucat, putih seperti kapur. Matanya adalah dua lubang hitam kosong. Bibirnya biru. Tersenyum, senyuman yang sangat lebar. Benda itu mengangkat satu jari, menempelkannya ke bibir birunya. Tanda diam. Pagi. Matahari bersinar menembus jendela yang terbuka. Kamar nomor 11 kosong. Ransel itu masih di lantai. Bungkusan nasi sisa semalam tergeletak. Dikerumuni semut.
Laci lemari terbuka sedikit. Buku gambar anak-anak itu ada di lantai. Terbuka di halaman terakhir. Gambar krayon hitam dengan 2 mata putih. Di bawah gambar itu ada tambahan baru. Goresan krayon merah. Sebuah senyuman lebar.